Assalamualaikum. Salam. Dari mana? Saya mah dari rumah. Gabut. Tiap hari saya di rumah, nggak ada kerjaan. Kerjaan saya cuma rebahan. Sampai orang tua saya marah. Kamu tiap hari rebahan, nggak ada kerjaan. Makan. Nah, kamu bagaimana dengan kuliah? Libur apa di rumah kan? Kuliah saya juga sama, di rumah kan. Mungkin kamu punya ide buat hidup kita lebih produktif. Gimana kalau kita belajar bertani? Kamu suka enggak? Masa setelan saya seperti ini saya harus kotor-kotoran? Mungkin ada gak bertani tapi gak kotor-kotoran? Kayaknya ada. Coba kamu cari pakai HP. Nemu ini nih di Instagram, di akun Ijo ID. Coba saya lihat. Ih, bener. Kita berangkat ke tempat ini dulu. Kita coba tanya-tanya. Berangkat. Apa? Ini tempatnya. Oh iya, Baca nama kayak di Google Map. benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini dari mana? Ada yang bisa saya bantu? Saya ini mahasiswa Oh, mahasiswa. Iya. Mahasiswa mana? dari Universitas Siliwangi. Biasa disebutnya Unsil. Unsil. Oh iya, Unsil. Ini Kang, semenjak kuliah saya di rumah kan, saya itu gabut, gak ada kerjaan. Nah, ada rencana buat bercocok tanam, tapi nggak mau kotor-kotoran. Nah, makanya saya datang ke sini buat tanya-tanya. Cocok sekali. Sekarang itu memang budidaya atau bercocok tanam nggak usah kotor-kotoran, nggak usah mencangkul. Salah satunya dengan metode hidroponik. Nah, buat teman-teman yang baru mau memulai hidroponik, tetap bisa menanam di rumah, bahkan dengan barang-barang bekas yang ada di sekitar. Barang Ya, bekas? Iya, barang bekas. Seperti apa itu, Kang? Jadi nanti barang bekasnya itu kita bikin sistem WIC supaya nggak terlalu lama lagi saya menjelaskan, mending kita praktek aja. Mau untuk praktek? Boleh? Boleh? Ayo, Let's cabut. go. Nah, jadi ada alat-alat yang harus kita persiapkan dan bahan juga yang harus kita persiapkan. Pertama, untuk instalasi hidroponiknya, sistem WIC kita butuh styrofoam bekas, nasi bungkus, kemudian cup ya, cup bekas agar biasanya, kemudian kain bekas juga, terus wadah kotak, mau yang kotak seperti ini yang agak pendek juga nggak apa-apa. Terus alat yang kita butuhkan, cutter, gergaji besi, pulpen, dan bahan yang kita butuhkan ada benih, kemudian rokok bisa teman-teman ganti dengan busa, terus ada nutrisi A dan nutrisi B, AB mix, kemudian air. Pertama kita tandai dulu menggunakan ballpoint. Selanjutnya setelah ditandai, kita lubangi menggunakan cutter yang sudah teman-teman siapkan. Kalau sudah pas, nanti teman-teman selanjutnya kasih lubang di cup yang sudah teman-teman siapkan.
fungsinya nanti untuk meletakkan kain supaya bisa menyerap nutrisi yang disimpan di dalam box styrofoam itu. Setelah itu, setelah ada 2 lubang di sini, masukkan dari satu lubang ke lubang yang lain. Tadi fungsinya untuk agar air bisa sampai ke akar tanaman di awal. Simpan. Kemudian lakukan hal yang sama ke bagian yang lain. Nah, teman-teman, potong rock wool-nya seperti ini. Kemudian lubangi dengan pulpen. Kemudian teman-teman letakkan benih yang teman-teman punya. Banyaknya benih yang diletakkan di rock wool ini tergantung jenis tanaman. Untuk tanaman sayuran seperti sawi, kemudian selada, itu cukup satu rock wool, satu lubang, satu benih. Nah, ini untuk pakcoy sebanyak cukup satu per lubang tanam. Setelah itu masukkan ke box atau kotak kecil yang teman-teman punya. Selanjutnya siram dengan air sampai semua rock wool betul-betul basah. Nah, teman-teman, setelah tumbuh seperti ini atau mungkin sekitar 4 daun, 3 daun juga tidak apa-apa, teman-teman bisa pindah tanam. Tapi sebelum pindah tanam, teman-teman harus mempersiapkan dulu larutannya. Cara mencampurkan larutan AB mix, biasanya campurkan setiap 5 ml larutan A dan 5 ml larutan B ke dalam 1 liter. Berhubung kapasitasnya tidak 1 liter, mungkin ini kita coba lihat dulu berapa kapasitas yang bisa ditampung oleh styrofoam ini. 100, 200, 300, 400. Nah, berhubung ini cuma 400 ml atau sekitar 0,4 dari 5 ml, berarti 0,4 dikali 5 berarti 2 ml kita larutkan masing-masing larutan A dan larutan B. Ukur 2 ml. Teman-teman ukur dengan gelas ukur masing-masing, masukkan 2 ml larutan A maupun larutan B. Nah, setelah tercampur dengan baik, tutup kembali. Teman-teman tinggal pindah tanam. Pastikan air yang ada di styrofoam, di dalam styrofoam ini bisa sampai diserap oleh tanaman yang kita tanam. Nah, tunggu sampai nanti berumur 25 hari sejak teman-teman pindah tanam, dan itu bisa sampai teman-teman panen seperti itu. Nah, setelah sebesar ini teman-teman nanti bisa panen. Ini berumur lebih dari 20 hari. Nah, teman-teman, itu dia tutorialnya bagaimana tahapan-tahapan teman-teman bisa bercocok tanam dengan cara hidroponik. Tidak usah mahal-mahal, barang bekas pun bisa teman-teman manfaatkan yang ada di sekitar. Bila umurnya sudah cukup untuk panen atau teman-teman rasa sudah cukup untuk panen, bisa teman-teman panen seperti itu. Yuk, tetap produktif meskipun di suasana wabah seperti ini. Jadi begitu tutorialnya, Kang. Iya, sistem hidroponik itu memang sederhana dan ini cocok untuk pemula. Jangan dulu mikir
biaya besar-besar, yang penting bisa dulu sampai panen. Gimana nanti bisa bikin yang kayak gini? Mau bikin yang kayak gini? Gampang. Praktekkan aja langsung di rumah. Siap. Terima kasih banyak ya Kang atas Sama-sama. ilmunya. Semangat. Siap. Meskipun dalam keadaan corona. Saya mau ambil yang ini aja buat teman. Jangan, satu. Tapi jangan